Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pendengar dan juga penyimak live interaktif dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Di kesempatan malam hari ini Allah kembali pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah semuanya semangat untuk menyimak live interaktif konsultasi Islam yang diampu oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Musyafa Adarin MA yang merupakan salah seorang dosen di kampus SD Imam Syafi'i Jember. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ya pemirsa, seperti biasa selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan sapa Anda dimanapun Anda berada yang menyaksikan streaming kami atau juga mendengarkan kami melalui channel-channel radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Kita ucapkan selamat bergabung. Dan seperti biasa kita akan buka kesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz. Line telepon kode area Kota Jember jangan lupa 0331 544 6087. Kita ulang 544 6087. Atau Anda bisa juga mengirimkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Dan malam hari ini telah hadir bersama kami di studio Fatwa TV Jember Ustadz Dr. Musyafa Adarin MA. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Insyaallah. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan bik. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Insyaallah. Barakallahu fikum Ustaz. Mudah-mudahan Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu hadir malam hari ini dan harapannya semangat Ustaz juga sampai ke pemirsa semuanya ya. Ya, di kesempatan malam hari ini kita juga ingin sapa beberapa rekan media. Ada Radio MDFM Probolinggo, selamat bergabung. Juga pendengar dari Radio Binbas Yogyakarta, pendengar dari Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang. Kemudian juga turut bergabung Radio Saga FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, Radio Mas FM Sragen, dan juga mungkin media-media lain yang tergabung ya. Baik, sebelum kita bacakan pertanyaan sudah masuk di meja redaksi kami, kita akan berikan kesempatan untuk memberikan satu kajian nasihat pembuka malam hari ini. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimana wa rahimakumullah, khususnya para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah pertemukan kita dalam acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Di dalam kesempatan yang singkat ini, saya ingin membawakan perkataan dari seorang ulama besar dalam mazhab Maliki. Beliau bernama atau dikenal dengan sebutan Abu Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, jima'u adabil khairi wa azimmatuhu tatafarra'u min arba'ati ahadith. Semua akhlak yang mulia itu berasal dari 4 hadis. Semua akhlak yang mulia itu sebenarnya adalah percabangan dari 4 hadis. Hadis yang pertama, kata beliau, hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah kata-kata yang baik. Atau kalau tidak mampu, maka diamlah. Hadis yang kedua, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'nih
termasuk di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis yang ketiga, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang meminta nasihat yang ringkas, la taghdab. Jangan marah. Dan hadis yang terakhir, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang mukmin itu mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Inilah 4 hadis yang merupakan inti dari semua akhlak yang mulia. Apabila kita bisa menerapkan hadis-hadis ini dengan baik, maka kita sudah mendapatkan semua akhlak yang mulia. Maka jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, pelajari hadis-hadis ini dengan baik. Fahami isi kandungannya, sehingga kita bisa mencapai akhlak yang mulia, yang kedudukannya sangat tinggi di dalam Islam. Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas saim al-qaim. Sesungguhnya seorang mukmin benar-benar akan mencapai derajatnya orang yang ahli salat malam dan ahli puasa dengan akhlaknya yang mulia. Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin, aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi untuk orang yang akhlaknya mulia. Inna min ahabbin nasi ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, akhlak yang mulia sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Dan Imam Abu Zaid Al-Qayrawani mengatakan bahwa akhlak yang mulia semuanya itu percabangan dari 4 hadis tadi. Ya. Hadis yang pertama, hadis yang berkaitan dengan menjaga lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan kata-kata yang baik. Atau kalau tidak bisa, diam saja. Kontrol lisan kita. Tahan lisan kita dari mengatakan kata-kata yang haram, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak pantas. Jangan sampai keluar dari lisan ini kecuali kata-kata yang baik. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang menjelaskan tentang seharusnya seorang mukmin benar-benar fokus untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dia. Sesuatu yang tidak bermanfaat tinggalkan. Ketika seseorang fokus untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dia, maka akhlaknya akan menjadi mulia. Ya. Kemudian hadis yang ketiga, hadis la taghdab. Jangan marah. Ini memberikan kita pelajaran bahwa jangan sampai kita menuruti emosi kita. Jangan sampai kita menyerah dengan emosi kita. Jangan sampai kita mengikuti emosi kita. Kalau kita sedang emosi, kita sedang marah, maka jangan lakukan perbuatan dan jangan ucapkan sesuatu. Tinggalkan aktivitas. Diam. Sampai kemarahan mereda. Ketika kita bisa mengontrol kemarahan kita, kita bisa mencegah kemarahan kita, kita bisa menghentikan kemarahan kita, maka kita akan menjadi orang yang berakhlak mulia. Kita akan jauh
dari akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian yang terakhir, al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang mukmin itu orang yang mencintai kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Ini isyarat ya akan hati yang sangat bersih sekali. Orang yang hatinya bersih bisa mencintai untuk saudaranya. Orang yang hatinya bersih benar-benar ingin kebaikan untuk saudaranya. Dan orang yang hatinya bersih, insya Allah akhlaknya menjadi mulia. Demikian jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, pesan singkat pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, kita sampaikan terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya pemirsa, itu tadi satu nasihat pembuka. Semoga menjadi penggugah semangat kita semuanya malam hari ini. Dan tentunya kita masih di program live interaktif konsultasi Islam. Silakan bagi Anda pemirsa dimanapun Anda berada, siapapun Anda bisa bertanya, berkonsultasi secara langsung kepada Ustadz. Line telepon kami buka 0331544687 dan pastikan Anda bisa menyebutkan nama Anda di mana, kemudian lokasi Anda dari mana. Dan jangan lupa untuk masing-masing penanya kita berikan satu pertanyaan untuk Ustadz ya. Dan juga line website kita juga masih buka bagi Anda yang belum berkesempatan bertanya secara langsung. Bisa mengirimkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Baik, sambil menantikan penelpon Ustadz, kita akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk di website kami malam hari ini. Yang pertama Ustadz dari Saudara Fajar Firdaus Wali Hakim di Kabupaten Tabanan, Bali, Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya bekerja sebagai juru sembelih hewan, yakni ayam, yang setiap harinya bisa menyembelih ribuan ayam. Nah, pertanyaannya Ustaz, di saat mau menyembelih hewan berikutnya, pisau yang digunakan untuk menyembelih ini masih ada darahnya, Ustaz, atau proses mencuci pisaunya tadi kurang bersih? Nah, ada juga teman saya yang mencuci pisaunya hanya sekali, Ustadz. Jadi antara penyembelihan pertama dan yang selanjutnya itu tidak dicuci pisaunya. Kemudian pertanyaannya, apakah hal yang demikian diperbolehkan atau malah haram, Ustadz? Baik, iya. Apakah ketika kita menyembelih hewan, pisau kita harus benar-benar suci dari najis? Jawabannya, ya, tidak demikian jemaah. Ya, tidak demikian. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan syarat ini. Dan sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, ya, untuk menjadikan sesuatu itu syarat, kita membutuhkan dalil yang kuat. Ketika tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa sesuatu itu syarat, maka kita tidak boleh mengatakan atau menetapkan bahwa itu adalah syarat sesuatu. Ketika tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa menyembelih ya harus membersihkan alat sembelihannya dulu, maka kita tidak bisa mengatakan demikian. Ya, kita katakan pada asalnya itu bukan syarat. Al aslu bara'atu dhimmah. Pada asalnya seseorang itu bebas dari tanggungan. Sehingga tidak ada syarat untuk itu. Sembelihan tetap sah, ya. Jangan lupa untuk menyebut nama Allah sebelum menyembelih, ya. Jangan lupa untuk menyebut nama Allah sebelum menyembelih dan jangan lupa untuk terus mengasah pisaunya, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menajamkan pisau sembelihan itu agar hewannya tidak terlalu sakit ya ketika keluar rohnya, ya, tidak terlalu tersiksa ketika disembelih. Jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, kalau ya setiap kali menyembelih ya setelahnya harus disucikan dahulu dengan sempurna baru boleh menyembelih hewan lain, maka ini ya ada masyakkah yang besar,
ya. Ada masyakkah yang besar terutama bagi orang yang seperti si penanya, ya. Dia menyembelih bisa sampai ribuan ayam dalam sehari. Bayangkan kalau setiap selesai menyembelih pisaunya harus bersih dari najis. Ya, karena ya ad-dam al-masfuh, ya. Darah yang mengalir itu memang najis. Darah yang mengalir itu najis. Kalau pisau harus dibersihkan dari darah yang mengalir ini dulu sampai bersih baru boleh menyembelih yang lain. Coba bayangkan betapa beratnya hal ini. Betapa beratnya hal ini. Padahal di dalam Islam, ya, tidak ada sesuatu yang beratnya di luar kebiasaan, ya. Dan kalau ada sesuatu yang sangat memberatkan sekali, Islam juga memberikan keringanan. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang berat itu mendatangkan kemudahan. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya untuk Pak Fajar Firdaus dari Tabanan, Bali yang bertanya tadi. Ustaz, ada penelpon pertama kita malam hari ini. Kita akan terima dari Ibu Rosmini dari Pacitan. Sudah tersambung bersama kami. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Rosmini. Iya. Kami ingin menanyakan tentang jamak suri dan jamak hakiki. Itu kalau yang mau wudhu nih, apa harus meniatkan seperti itu? Karena kalau yang diwudhu nih, ibu saya itu sudah kemungkinan tidak punya niat yang seperti itu. Itu apa harus saya yang meniatkan, Ustaz, kalau jamak suri? Terus kalau jamak hakiki itu bagaimana? Kalau Ibu yang Ibu tahu jamak suri itu apa dan jamak hakiki itu apa? Kalau jamak suri kan Ustaz menjelaskan begini. Wudhunya agak diakhirkan, terus sebentar lagi sudah sholat waktu yang akan datang, waktu berikutnya, seperti duhur dan ngasar. Tadi saya sudah mengalami, Ustaz, karena tidak sengaja sudah saya wudhuni, terus tidak lama lagi sudah asar. Terus saya tanya, Bu, sudah batal belum? Belum. Kalau belum batal, sekarang sudah waktunya asar. Sholat asar biar tidak batal lagi. Terus kalau jamak hakiki itu bagaimana yang sebenarnya, Ustaz? Kami ingin ya berusaha melayani ibu yang semampu saya. Terima kasih jawabannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakumullah khair ya untuk Ibu Rasmini yang sudah berusaha untuk selalu bertanya tentang masalah-masalah agama yang dihadapi dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang ditanyakan tentang orang tua beliau yang sudah sakit, ya. Dan keadaan orang tua ya seperti orang tua yang pikun, ya. Kadang-kadang masih bisa diajak ngobrol, kadang-kadang tidak, ya. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, tadi ditanyakan bagaimana kalau jamak suri, bagaimana kalau jamak hakiki. Ya, jamak suri itu menjalankan sholat di waktunya masing-masing, tapi waktunya berdekatan, sehingga sepertinya orang tersebut menjamak dua sholat, padahal sebenarnya tidak. Dia hanya mengakhirkan sholat di waktu pertamanya dan mengawalkan sholat yang ada di waktu kedua. Ya, seperti misalnya zuhur sama asar. Misalnya kita misalkan saja waktu asar masuk jam 3.
Misalnya waktu asar masuk jam 3. Jamak suri itu misalnya dengan melakukan sholat duhur di jam 3 kurang 10 menit misalnya. Dengan asumsi sholat 5 menit saja. Atau jam 3 kurang 1/4 dengan asumsi sholatnya 10 menit. Kemudian selesai sholat 5 menit kemudian masuk sholat asar. Dan langsung menjalankan sholat asar. Orang yang melakukan seperti ini bisa disebut orang yang melakukan jamak suri. Jadi kelihatannya dia menggabungkan waktu sholat zuhur dan sholat asarnya. Padahal sebenarnya tidak ada penggabungan di sini. Sepertinya menggabungkan, padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya orang ini menjalankan sholat zuhurnya di waktu zuhur dan menjalankan sholat asar di waktu asar. Hanya saja waktunya dijadikan berdekatan sekali. Sehingga seakan-akan orang ini menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Ini namanya jamak suri. Jamak suri ini bisa juga dilakukan di waktu maghrib dan isya. Ya. Mengakhirkan sholat maghrib sampai mepet sholat isya. Kemudian setelah itu menjalankan sholat isya di waktu sholat isya. Ini jamak suri. Adapun jamak hakiki adalah menggabungkan dua sholat di satu waktu. Misalnya menggabungkan sholat zuhur dan sholat asar di waktu zuhur atau di waktu asar. Kalau digabungkannya di waktu zuhur maka namanya jamak takdim. Menggabungkan sholat dan diawalkan. Maksudnya dilakukan di waktu sholat yang pertama. Kalau digabungkan di waktu asar maka namanya jamak takdim. Menggabungkan dua sholat, jamak takhir afwan ya, jamak takhir. Menggabungkan dua sholat di waktu terakhirnya. Di waktu sholat yang terakhir. Maghrib dan isya juga bisa. Ya, menggabungkan sholat maghrib dan sholat isya ketika di waktu maghrib namanya jamak takdim. Ketika di waktu isya namanya jamak takhir. Ini jamak hakiki. Ya, jamak hakiki ini dibolehkan untuk dilakukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Ada hajat yang besar untuk melakukan jamak hakiki ini. Ya, tentunya ya ada ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini seperti ulama-ulama dalam mazhab Hanafi. Mereka mengatakan tidak ada jamak hakiki, yang ada hanya jamak suri. Tapi pendapat mereka ya kurang kuat. Kenapa? Karena adanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang jamaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara hakiki. Ya, sehingga yang lebih kuat adalah pendapatnya jumhur ulama. Ya, bahwa jamak hakiki itu dibolehkan ketika seseorang membutuhkannya. Ya, seperti orang yang sakit. Orang yang sakit dibolehkan untuk menjamak dua sholat dengan jamak hakiki ketika dia sangat membutuhkan itu. Ya, misalnya orang yang istihadah. Orang yang istihadah keluar darah terus karena ya ada penyakit ya di dalam rahimnya atau di sekitar rahim yang menjadikan ada keluar darah terus. Orang yang mustahadah seperti ini ya kalau disuruh wudu setiap waktu dan harus mencuci dulu sebelum dia masuk ke sholat wajibnya, ya bisa jadi sangat memberatkan. Ya, mungkin ada orang yang kuat, tapi bisa jadi dalam keadaan tertentu sangat memberatkan. Maka orang yang mustahadah seperti ini boleh melakukan jamak, walaupun jamak hakiki, tidak ada masalah. Kalau bisa melakukan jamak suri, ya jelas ya lebih afdal. Tapi dia juga boleh melakukan jamak hakiki karena dia sangat membutuhkan. Orang yang melakukan safar boleh melakukan jamak hakiki. Orang yang punya hajat, ya dia punya hajat besar di hari itu dan akhirnya waktu dia sangat sempit sekali. Dia sangat membutuhkan jamak sholat. Ya boleh orang yang demikian
melakukan jamak suri, boleh juga dia melakukan jamak hakiki. Ya, tadi disebutkan bagaimana dengan jamak suri untuk ibunya Ibu Rasmini ini. Jamak suri jelas tidak ada masalah sama sekali. Apalagi keadaan ibunya sakit ya. Apalagi keadaan ibunya sakit, kemudian harus dibantu ketika berwudu. Jamak suri jelas tidak ada masalah. Bahkan ya, kalau misalnya Ibu Rasmini merasa berat, melakukan jamak hakiki pun tidak ada masalah. Melakukan jamak hakiki pun tidak ada masalah. Adapun keadaannya, orang tuanya sudah tidak sadar dengan sholatnya misalnya, maka kita katakan orang yang demikian ya, dan ini sudah pernah saya sampaikan, kalau misalnya dia tidak punya kesadaran yang sempurna, kesadaran yang baik, ya dia pikun, sering salah dalam mengingat, ya, sering lupa, sering tidak sadar ini rakaat keberapa. Orang yang demikian ya sebenarnya sudah gugur kewajiban syariat sholat darinya. Kenapa? Karena akalnya sudah seperti orang yang akalnya hilang. Akalnya sudah tidak sempurna. Kalau syariat mewajibkan sesuatu kepada orang yang demikian, maka ini akan sangat memberatkan sekali. Bisa jadi masuk ke dalam taklif ma la yutaq, memberikan beban kepada seorang hamba dengan beban yang tidak dia mampu. Maka ya yang seperti ini sebenarnya sudah tidak wajib untuk menjalankan sholat, tapi saya sarankan untuk terus diingatkan. Saya sarankan untuk terus dituntun untuk menjalankan ibadah-ibadah yang biasanya dia lakukan setiap hari seperti sholat. Sehingga apa yang dilakukan oleh Ibu Rasmini ini sudah sangat tepat ya, untuk mengingatkan sholat di setiap waktunya, kemudian menuntunnya untuk berwudu. Ya, meskipun dia tidak bisa berniat, tuntun saja untuk berwudu. Tapi kalau misalnya nanti pada keadaan tertentu orang itu ya tidak bisa dituntun untuk berwudu lagi, tidak bisa dituntun untuk sholat lagi, bahkan marah ya, atau melakukan hal-hal yang akhirnya akan menjadikan dia perasaannya tidak baik ya, lebih baik ya kita mengalah ya, lebih baik kita mengalah karena dia sudah dalam keadaan seperti itu ya, jelas itu sakit dan akalnya sudah tidak sempurna lagi. Ya demikian, wallahu taala alam. Nah Ustaz, barakallahu fikum. Semoga juga Allah angkat penyakitnya Ustaz ya, dan berikan kesabaran bagi siapapun ya, bukan hanya Ibu Rasmini tapi siapapun Anda pemirsa yang memang saat ini sedang diuji dengan penyakit atau merawat orang sakit. Semoga Allah berikan kesabaran. Baik Ustaz, ada penelpon kedua kita di kesempatan malam hari ini sudah tersambung, ada Pak Kadan dari Cianjur. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menunggu Pak Kadan. Silakan pertanyaan Anda. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak Kadan. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang masalah bacaan tasyahud. Dan dari Ibnu Abbas kan ajaran bacaannya at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatul lillah sampai seterusnya. Ya. Nah, saya mendapatkan yang katanya dari Ibnu Abbas juga. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh thayyibatul lillah. Jadi sholawatnya nggak ada. Jadi apakah yang menyatakan nggak ada sholawat itu mungkin keliru mengucapkan atau memang ada redaksi yang berbeda? Jadi maksud saya menanyakan hal ini kan, kalau misalkan memang dua-duanya benar, insya Allah saya amalkan Ustaz. Tapi kalau misalkan ada yang keliru, mungkin kan saya harus memilih salah satu yang mana yang benar Ustaz. Baik. Nah. Terus yang kedua tentang mohon maaf Pak Kadan ya, kita berikan batasan satu penelpon satu penanya. Kita berganti dengan penelpon lainnya. Terima kasih Pak Kadan, bisa bergabung kembali insya Allah kesempatan berikutnya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya ya, untuk Pak Kadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan
ilmu yang mendalam dalam masalah agama. Taib, tadi yang disebutkan ya ada 2 riwayat dari sahabat Ibn Abbas yang menjelaskan tentang tasyahudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada katanya riwayat yang mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Riwayat yang kedua at-tahiyyatul mubarakatu at-tayyibatu lillah. At-tahiyyatul mubarakatu at-tayyibatu lillah. Wallahu taala alam, ya saya tidak tahu yang berkaitan dengan riwayat yang kedua. Yang saya tahu riwayat yang pertama. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu yang saya ketahui. Sehingga mana yang benar dari 2 riwayat ini yang jelas riwayat yang pertama sahih. Riwayat yang pertama sahih dan itu yang saya tahu. Adapun riwayat yang kedua, apakah kesalahan tulis ataukah memang ada riwayat yang seperti itu, saya tidak bisa menjawab ya. Wallahu taala alam. Yang saya tahu riwayat yang pertama. Kemudian jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, tasyahud ini bukan hanya riwayatnya sahabat Ibnu Abbas saja. Di sana ada riwayatnya sahabat Ibn Mas'ud, ya. Dan ada perbedaan redaksi. Riwayatnya sahabat Ibn Mas'ud dan ini disebutkan oleh sebagian ulama riwayat yang paling sahih. Riwayat yang paling sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Redaksinya at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Ini riwayatnya Abdullah ibn Mas'ud, ya. Ada juga riwayat Abdullah ibn Umar, ya. Ada riwayatnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ada riwayatnya Abu Musa al-Asy'ari dan riwayat-riwayat yang lain. Dan setiap riwayat yang sahih itu bisa kita gunakan untuk bertasyahud. Setiap riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang tasyahud itu bisa kita baca ketika tasyahud walaupun redaksinya berbeda. Yang penting ya kita benar-benar membaca sesuai dengan riwayat yang ada. Jangan kita bikin-bikin sendiri, ya. Jangan kita bikin-bikin sendiri. Riwayatnya bagaimana kita baca seperti itu. Kita ingin terapkan riwayatnya Ibnu Mas'ud, silahkan. Kita ingin terapkan riwayatnya Ibnu Abbas, silahkan. Kita ingin terapkan riwayatnya Abu Musa al-Asy'ari, silahkan. Riwayatnya Ibnu Umar, silahkan. Riwayatnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, silahkan. Ya, yang penting riwayatnya sudah sahih. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan. Jazakum khairan. Semoga bermanfaat ya untuk Pak Kadan yang bertanya dari Cianjur tadi. Kemudian ada penelpon berikutnya. Sudah tersambung bersama kami hamba Allah dari Sumbawa. Baik, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan Ibu pertanyaan Anda. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, begini Pak Ustadz. Kami ingin menanyakan tentang bagaimana cara kita agar kita dapat mengenal Allah sebagaimana mestinya. Kemudian apa saja tanda-tanda bahwa seseorang itu telah mengenal Allah sebagaimana mestinya dan telah diridhoinya. Demikian Pak Ustadz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, bagaimana kita mengenal Allah? Ini pertanyaan yang sangat penting jemaah. Bagaimana tidak penting ya? Karena ini mengingatkan kita kepada pentingnya kita mendekat kepada Allah dan mengenalnya. Begitu pula mengingatnya. Adapun cara bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari sifat-sifatnya
Ya, pelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan pelajari sifat-sifatnya. Ketika kita sudah banyak mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, kita akan banyak mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sangat dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada buku yang sangat bagus yang ditulis oleh Syekh kita, Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Alu Badr, hafizahullah ta'ala, Fiqih Asma'ul Husna. Ya, Fiqih Asma'ul Husna. Dan alhamdulillah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, maka silahkan dibaca, ya, buku terjemahannya kalau tidak faham bahasa Arabnya. Kalau saya menyarankan bagi orang yang bisa bahasa Arab, langsung ke buku bahasa Arabnya. Kenapa? Ya karena seringkali penerjemahan kurang tepat dalam penyusunan kata-katanya, atau kurang tepat dalam menyampaikan maksud penulisnya, atau ada kurang tepat dalam pemilihan diksi-diksi. Ya itu ada dalam penerjemahan, dan tidak ada penerjemahan yang selamat dari itu. Maka kalau bisa membaca bahasa Arabnya langsung, ya baca bahasa Arabnya langsung. Kalau tidak bisa, tidak mampu, ya ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa didapatkan semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Paling tidak kita bisa mendapatkan bagian dari keseluruhannya. Ya walaupun bagiannya kecil, semakin besar bagian itu semakin baik. Ya, baca terjemahannya kalau tidak mampu bahasa Arabnya. Fikih Asma'ul Husna. Ya dengan membacanya dengan baik, dengan perenungan, kita akan mengenal siapa Allah, man rabbuk, siapa Tuhanmu. Dan ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, maka kita akan semangat ya untuk mendekat kepadanya. Semangat untuk menghamba kepadanya. Ya, kita akan semakin takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tanda orang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan berikan kepada dia pemahaman yang mendalam tentang agamanya. Dan ini kebaikan. Ya. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan jalan-jalan kebaikan untuk dia. Maka lihat diri kita ya. Kalau misalnya diri kita ini sulit melakukan kebaikan, tidak punya semangat untuk melakukan kebaikan, ketika ingin melakukan kebaikan ada saja halangannya, maka ya kita harus introspeksi diri. Mungkin karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kita, tidak ridha kepada kita. Bangun malam susah sekali, puasa berat sekali, ya. Mungkin di sana ada dosa-dosa yang menghalangi kita dari berbuat baik tersebut karena Allah murka kepada kita. Ya, banyak beristighfar, banyak bertaubat agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala membuka untuk kita jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan ketaatan. Demikian Allah taala alam. Nah, Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk ibu hamba Allah tadi yang bertanya tentang cara mengenal Allah dan tanda-tanda orang yang telah mengenal Allah bagaimana. Semoga bermanfaat ya. Barakallahu fikum. Kemudian ada penelpon berikutnya, Ustaz, sudah tersambung bersama kami dari Medan. Ada Bapak Ali. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan. Silakan Pak Ali, pertanyaan Anda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ali. Nah, ini begini Ustaz. Kalau kita berziarah di makam Rasul, kan kita berdoa
Jadi apakah kita berdoa menghadap makam Rasul atau membelakanginya menghadap ke kiblat? Karena kalau saya lihat di sana itu Ustaz, ada yang menghadap, ada yang belakang. Jadi saya bingung mana yang sebenarnya yang bagusnya ini kita amalkan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang bagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika berziarah. Ya. Beliau pernah ditemui oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha di pemakaman Baqi. Dan beliau ketika itu berdoa, ia mendoakan sahabat-sahabat beliau yang dimakamkan di pemakaman Baqi itu. Disebutkan di situ beliau menghadap ke kuburan. Beliau menghadap ke kuburan. Ya, itu yang disebutkan di dalam hadis itu. Sehingga ya dari sini kita bisa menyimpulkan ya bahwa ketika kita berziarah maka tidak ada masalah sama sekali ketika berdoa kita menghadap ke kuburan. Karena ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, jangan sampai kita punya anggapan bahwa berdoa di sisi kuburan itu lebih mustajab daripada berdoa misalnya di masjid. Daripada berdoa misalnya ketika sujud. Daripada berdoa sebelum salam. Daripada berdoa misalnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Raudhah. Jangan kita punya pikiran seperti itu karena itu adalah anggapan yang tidak sesuai dengan dalil syariat. Tidak ada dalil syariat yang menunjukkan bahwa berdoa di sisi kuburan itu lebih mustajab. Ya, tidak ada dalil syariat yang menjelaskan demikian. Maka jangan sampai kita meyakini hal itu. Ya, kalau kita berdoa ya untuk ahli kubur, doakan. Doakan di kuburan untuk ahli kubur. Dan saya juga ingin memberikan pengingat ya bahwa ketika kita di kuburan maka berdoalah untuk ahli kubur dan jadikan doa itu menjadi doa yang dominan dalam doa kita. Jangan malah kita berdoa di kuburan untuk diri kita dan itu permintaan yang dominan. Karena tujuan kita berdoa di sana adalah mendoakan ahli kubur, bukan mendoakan diri kita. Makanya lihatlah contoh yang ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiqun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Assalamualaikum ahlad diyar. Semoga keselamatan selalu tercurahkan atas kalian wahai ahli kubur. Minal mu'minin wal muslimin. Wahai ahli kubur dari kaum mukminin dan kaum muslimin. Wa inna insyaallahu lalahiqun. Dan sungguh kami insyaallah akan mengikuti kalian. Kami insyaallah akan seperti kalian juga. Kami insyaallah akan mati. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Aku meminta kepada Allah untuk diri kami dan untuk kalian keselamatan. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, doa ini mengandung pelajaran yang berharga bagi kita. Di dalam doa ini yang dominan adalah mendoakan ahli kubur. Doa yang di awal untuk ahli kubur jelas. Doa yang di akhir untuk peziarah dan ahli kubur. Ini menunjukkan bahwa doa untuk ahli kubur dominan. Karena di awal tidak ada doa untuk peziarah.
Sedangkan di akhir ya ada doa untuk ahli kubur. Di awal tidak ada doa untuk peziarah, adanya doa untuk ahli kubur. Di akhir tidak ada di akhir ada doa untuk ahli kubur dan ada doa untuk peziarah. Sehingga doa untuk ahli kubur lebih dominan. Hadis ini juga menunjukkan bahwa berdoa untuk peziarah sendiri ketika berziarah juga tidak ada masalah. Tapi porsinya lebih kecil. Ya, porsinya lebih kecil. Wallahu taala a'lam. Ya, intinya berdoa dengan menghadap ke kuburan ketika berziarah tidak masalah. Tapi kalau misalnya ada orang memilih untuk berdoa menghadap ke kiblat pun tidak ada masalah. Kenapa? Karena di antara ada berdoa ya secara umum itu dengan menghadap ke kiblat. Di antara ada berdoa secara umum itu menghadap ke kiblat. Jadi sebenarnya dua-duanya tidak ada masalah. Sebenarnya dua-duanya tidak ada masalah. Menghadap ke kuburan ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghadap ke kiblat juga tidak ada masalah karena itu masih sesuai dengan adab berdoa secara umum. Ya, Allah taala alam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Jazakum khairan. Semoga bermanfaat ya untuk Bapak Ali tadi yang bertanya di Medan. Kemudian ada penelpon berikutnya masih bersama kami di live interaktif konsultasi Islam. Kemudian dari kawasan Pekanbaru Ustaz sudah tersambung ada Umu Yodi Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu Yodi pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umu Yodi. Barakallahu fiik. Ingin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Begini Ustaz, Ana mempunyai lembaga les bahasa Arab. Saat pandemi kemarin itu Ana menjalankan lembaga itu secara online. Dengan secara online berarti kita memakai video call atau Jimit. Ana memberikan tarif atau iuran kepada peserta Ana, misalnya per bulan itu sekian. Kadarullah saat pandemi itu Ana sering sakit-sakitan sehingga sering tidak live dengan para peserta. Itu bagaimana Ustadz? Sementara mereka membayar setiap bulan, tetapi kewajiban Ana tidak penuh Ana tunaikan kepada mereka. Apakah jatuhnya Ana terhutang? Jadi tidak ada sempat penggantian hari ketika sakit ya Bu ya? Enggak. Baik. Ya Ustaz, syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Dan ini menunjukkan sikap amanah ya. Menunjukkan keinginan untuk tetap menjaga amanah. Taib. Bagaimana kalau misalnya terjadi kasus seperti yang ada dalam pertanyaan? Jadi membuka kursus bahasa Arab dalam waktu tertentu dan harusnya ya sudah dihitung berapa pertemuan dalam jangka waktu tertentu. Sudah bayar, qadarullah ma syaa fa'al. Orang yang membuka kursus tersebut beberapa kali sakit sehingga beberapa kali absen. Bagaimana apabila keadaannya seperti ini? Apakah yang membuka kursus bahasa Arab harus mengganti pertemuan-pertemuan yang tidak bisa dia lakukan? Ataukah cukup karena waktunya sudah disepakati 3 bulan ya 3 bulan? Meskipun ada pertemuan-pertemuan yang tidak terjadi. Jawabannya jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, pada asalnya harus diganti. Pada asalnya harus diganti. Karena itu hak orang-orang yang sudah membayar. Ya. Di sini ya ada ijarah. Di sini akadnya akad ijarah. Jadi pembuka kursus sebagai orang yang
memberikan jasa, sebagai orang yang memberikan jasanya, dan orang yang kursus sebagai orang yang membeli jasa tersebut. Dan ijarah itu ya diketahui pekerjaannya, harus diketahui pekerjaannya, dan harus diketahui kadarnya. Dan orang yang mendaftar, ya dia sudah menghitung-hitung itu. Kalau misalnya kursusnya selama 1 bulan, dan kursusnya itu setiap pekan misalnya 3 kali, ya berarti 1 bulan kalau 4 pekan berarti 3 kali 4, 12 pertemuan. Orang yang membuka kursus sudah paham itu, yang mendaftar di kursus tersebut juga sudah tahu itu. Ya, inilah akad ijarah ya. Ini akad jual sewa. Bukan jual sewa, jual jasa. Ini menjual jasa dengan kadar yang sudah diketahui dan waktu yang sudah diketahui. Maka apabila ya ada keadaan-keadaan yang seperti itu tadi ya, tidak bisa hadir karena sakit, ya, karena uzur, ya harus diganti. Ini pada asalnya demikian, kecuali orang-orang yang daftar di kursus tersebut merelakannya. Kalau mereka merelakan, ya seperti orang yang merelakan haknya, seperti orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain. Kalau mereka sudah merelakan, berarti hak mereka gugur dari kita dan kewajiban gugur dari kita. Hak mereka ya menjadi gugur, mereka tidak punya hak untuk menuntut lagi. Kita juga yang punya kewajiban yang harus kita tunaikan untuk mereka, ya kewajiban itu menjadi gugur. Ya, jadi saran ana ya sampaikan apa yang menjadi alasan tidak hadir. Kemudian ya tawarkan kepada mereka apakah ingin diganti dengan pertemuan yang lain, ya. Dan itu asalnya. Sampaikan bahwa saya punya kewajiban untuk mengganti pertemuan-pertemuan yang tidak dilakukan. Dan kapan waktunya? Atau mereka merelakan pertemuan-pertemuan tersebut, ya. Atau mereka merelakan ketidakhadiran kita pada sebagian pertemuan-pertemuan itu. Kalau sudah direlakan, alhamdulillah kewajiban gugur. Kalau belum direlakan, maka kita harus menggantinya di waktu yang lain. Demikian, wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, Masya Allah. Itu jadi penelpon terakhir, Ustaz. Kemudian ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini, Ustaz ya. Kita pilih dari baik, yang singkat Ustaz ya. Dari Banyuwangi Ustaz ya. Dari saudari Karmila Komariah Landasari. Ustaz, bagaimana menyikapi suami perokok yang sulit untuk dinasihati, dan apakah anak sambung di akhirat kelak akan dikumpulkan bersama ibu bapaknya dan orang tua sambung? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Iya, yang pertama, iya, bagaimana menyikapi suami perokok yang sulit dinasihati? Tidak ada pilihan lain kecuali bersabar. Bersabar menghadapi suami yang merokok. Kemudian berikan nasihat di waktu-waktu yang tepat, di mana suami terbuka hatinya. Pada keadaan-keadaan tertentu, suami punya kelapangan hati. Ketika itulah istri memberikan masukan. Ya, ini nasihat. Ya, nasihat itu kalau tidak tepat waktunya juga, ya seringkali menjadikan keadaan tidak baik. Maka cari waktu-waktu yang tepat untuk memberikan nasihat kepada suami. Ya, kita harus bersabar. Memilih waktu ini juga bersabar. Taib. Kemudian banyak berdoa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah
memberikan taufiknya kepada suaminya untuk berhenti merokok. Berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Seringkali jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita itu melupakan kekuatan doa. Seringkali kita itu tidak sabar dalam berdoa. Ya, seringkali yang kita andalkan itu usaha-usaha lahir. Tapi kita melupakan kekuatan doa. Gabungkan jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berusaha, berikhtiar secara lahir. Kita juga diperintahkan oleh Allah untuk berdoa kepadanya. Maka lakukan dua-duanya. Ya, ini yang berkaitan dengan suami yang perokok, dan saya ingatkan ya kepada para suami, kasihanilah istri-istri kalian. Kasihanilah anak-anak kalian. Bahkan kasihanilah diri kalian sendiri. Ingat, merokok itu sebagaimana dikatakan oleh para dokter ya, dan penelitian tentang ini sudah sangat banyak sekali, itu merupakan tindakan yang merugikan kesehatan, dan itu merupakan tindakan tidak syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, merokok ini di samping merugikan dunia seseorang, dia juga merugikan akhirat seseorang. Kemudian pertanyaan yang terakhir tentang anak. Ya, anak sambung. Nah, Ustaz, apakah kalau berkumpul bisa berkumpul kembali? Anak sambung atau anak tiri? Anak sambung, Ustaz. Baik. Intinya jemaah sekalian rahimanallah, anak sambung itu akan bersama dengan orang tuanya, bukan orang tua sambungnya. Anak sambung itu akan bersama dengan orang tua kandungnya. Dan itulah yang menjadi orang tua dia. Nasab dia kepada orang tua kandungnya. Kalau memang sama-sama beriman, akan dikumpulkan. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya, akan dikumpulkan apabila sama-sama beriman. Ya, dikumpulkannya bersama orang tua kandungnya, bukan orang tua sambungnya. Ya, demikian Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz, Masya Allah. Itu jadi pertanyaan terakhir Ustaz. Kita sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan Ustaz. Sama-sama. Baik. Jazakum khairan. Kita juga sampaikan terima kasih bagi Anda seluruh pemirsa live interaktif konsultasi Islam Fatwa TV malam hari ini yang telah bergabung menyimak, utamanya bagi yang bertanya secara langsung kepada Ustadz. Dan mungkin bagi pertanyaan yang belum dibacakan malam hari ini, mohon bersabar. Semoga Allah mudahkan untuk bisa kembali dibacakan di pertemuan berikutnya insya Allah. Ya pendengar, pemirsa jangan lupa untuk simak live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu yang telah dijadwalkan. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa dapatkan di website kami dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Dan jangan lupa juga untuk follow akun-akun sosial media kami di YouTube, Telegram, Instagram, Twitter, dan juga official YouTube channel tentunya. Kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini. Mohon undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai bertemu kembali insya Allah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau laza. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, Rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal.